Suku apa yang paling sering kena rasis? Bilkis bukan orang Jawa dia. Bukan orang Sunda juga. Orang Jakarta, rambutnya banyak yang kremo, Wak. Apakah itu yang dinamakan Jawa kremo? Kami orang Gayo, ya. Tidak ada sejarahnya orang Gayo itu kayak Jawa. Ada kayak gitu, apa adanya, say. Orang Jawa ngomongnya lembut, dia nggak keras-keras lah. Yo wes, kecebek lah, patennya. Orang Jawa nggak ada yang jadi ustadz. Kenapa ya? Yang ramai, kuli bangunan, tukang kebun, artis pun nggak ada yang orang Jawa. Semua orang Aceh yang di Jakarta itu artis. Fenomena hinaan dan stereotip terhadap suku Jawa kembali menjadi perhatian publik di media sosial. Dalam berbagai diskusi daring, muncul pertanyaan mengapa masyarakat Jawa kerap menjadi sasaran candaan bernada rasis, namun dinilai jarang memberikan respons keras atau perlawanan terbuka. Isu ini memicu perdebatan luas tentang rasisme, budaya, dan cara sebuah kelompok menyikapi penghinaan etnis. Pengamat sosial menilai, sikap diam yang sering ditunjukkan sebagian orang Jawa tidak terlepas dari nilai budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Dalam budaya Jawa dikenal prinsip nerimo, tepa selira, serta menghindari konflik terbuka. Nilai-nilai ini mendorong banyak individu untuk memilih menahan diri dan menjaga keharmonisan, dibandingkan terlibat perdebatan yang berpotensi memicu perselisihan. Selain faktor budaya, posisi suku Jawa sebagai kelompok mayoritas di Indonesia juga kerap menjadi sorotan. Sebagai suku dengan jumlah penduduk terbesar, orang Jawa sering dikaitkan dengan kekuasaan dan birokrasi negara. Akibatnya, muncul berbagai generalisasi dan stereotip yang tidak selalu sesuai dengan kenyataan masyarakat Jawa yang sangat beragam. Pakar sosiologi menegaskan, sikap diam bukan berarti menerima atau membenarkan rasisme. Banyak orang Jawa memilih merespons melalui cara yang lebih halus, seperti humor, sindiran, atau dengan menunjukkan prestasi. Sebagian lainnya memilih mengabaikan hinaan karena menilai perdebatan soal etnis seringkali tidak menghasilkan solusi. Meski demikian, para ahli menekankan bahwa hinaan terhadap suku Jawa tetap merupakan bentuk rasisme. Baik mayoritas maupun minoritas, setiap kelompok etnis berhak mendapatkan penghormatan yang sama. Kritik budaya seharusnya disampaikan secara objektif tanpa merendahkan identitas suatu suku. Pengamat menilai, sikap menahan diri ini bukan tanda kelemahan, melainkan pilihan yang dipengaruhi budaya dan pengalaman sosial. Kedepan, masyarakat diharapkan lebih bijak dalam menyikapi perbedaan dan menghentikan rasisme dalam... Tapi ini emang no debat sih, karena buktinya adalah orang Aceh banyak banget di tanah Jawa, di Jakarta, di Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa-Jawa lah ya. Nah, mereka itu warungnya itu rame, dipadati pembelinya ya Jawa juga, Jawa yang katanya hama itu gitu. Dan mereka nggak diapa-apain, fine-fine aja. Coba aja kalian testimoni dengan orang-orang Aceh yang ada di tanah Jawa. Jadi gue sepakat ya, Jawa dihina tidak tumbang, ada bencana tetap nyumbang, bagus ya. Itu namanya legowo begitu. Tapi kalau misalnya ada orang yang dendaman sekali, ya udahlah gue nggak masuk ke dalam dendamnya. Tapi yang gue lihat di mana-mana orang Aceh buka usaha laku-laku aja, nggak ada musuh. Bahkan orang tuh di sini kayak, orang Aceh ya, kayak seneng gitu. Karena kan mereka itu serambi Mekah. Jadi orang-orang Muslim yang di Jawa ini banyak Muslim. Rata-rata mayoritasnya Muslim. Jadi dia kalau ngelihat orang Aceh tuh kayak ngelihat Habib berbinar dia gitu dia, ya. Nih ya, buat kalian-kalian yang ngata-ngatain kami warga Jawa Tengah ini SDM-nya rendah, nggak cerdas, miskin, pemikirannya primitif, gue kasih paham. Dengerin, gue ini warga Jawa Tengah. Kami ini adalah orang-orang yang cukup cerdas dan realistis. Suku apa yang paling sering kena rasis? Jawabannya adalah Cina dan Jawa. Tapi ini berdua nih mereka kebalik. Cina itu lebih sering kena rasis di real life, di dunia nyata. Tapi kalau Jawa lebih sering kena rasisnya itu di sosmed. Tapi kenapa ada perbedaan itu? Ya, karena orang masih mikir gitu. Kalau ada orang yang ngerasisin Jawa di real life, Anda sudah disemen, sudah ditubur, udah jadiin tumbal proyek. Jawa, hama. Kok jadi rasis bang? Kok jadi bawa suku? Parah nih. Ya walaupun gue bukan orang Jawa, aslinya bukan orang Jawa juga gitu, tapi kalau udah bawa suku ini kan parah. Apa hubungannya bang? Gak ada hubungannya gitu. Kocak, bukan main.
Itu yang keluar-keluar menghina dan mengejek pemerintahan Jawa dan mengejek orang Jawa, yang bilang begini, pemerintah Jawa sok-sokan mau buatkan rumah sementara orangnya di sana tinggal di kolong jembatan, kelaparan pada miskin. FM4 Dinosaurus, tank top malampir, senar gitar Fir'aun, dengerin gua ya. Semiskin-miskinnya orang Jawa tapi nggak pernah miskin hati. Sampai sekarang belum berhenti, masih menggalang donasi untuk semua korban bencana di sana. Sementara orang kaya sana malah sibuk menaik-naikkan harga sembako dan lainnya. Jadi di sini siapa yang miskin? Hah? Jawa sama dengan hama. Jawa itu bukan hama, Mas. Jawa itu bakteri. Senggol isok gitu endasmu. Belet viral ya? Tak viral no kamu. Follower rek, saya kira kasihan followernya cuma 2000. Follower ini ta, ketemu aku, Mas. Ayo ngonten karo aku. Biar cepet vital kamu. Biar followermu cepet nambah banyak. Nih kenalan sama orang Jawa. Orang Jawa hama ini ya bisa ngasih kamu makan, rokok, uang gratis tanpa harus menjatuhkan sukumu, teman. Jawa yang sama dengan hama ini terkenal dengan tata keramanya bagus, Mas. Alah jancuk uang tak beli. Hati-hati sama orang Jawa, Mas. Seperti yang tak bilang, Jawa itu bakteri bukan hama. Ketemu orang Jawa tidak ndasmu. Cuk. Yang tebang pohon warga lu. Alam marah karena aja batas kelakuan lu. Bukannya dijadikan perhatian dan dijadikan peringatan, malah makin menjadi-jadi dan menjadi edan. Salahin orang lain, salahin daerah lain, salahin pemerintahan. Ingat, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah melaundry 2 kali. Itu adalah bentuk peringatan. Jangan sampai dilaundry untuk yang ketiga kalinya. Kena karma dari orang Jawa, makanya kena bencana. Kata siapa? Kata yang komen di video aku. Katanya gara-gara Jawa sering dikata-katain hama, orang Jawa nggak ngebalas, terus Tuhan murka, Allah murka, dikasih bencana. Sebenarnya nggak ada hubungannya dengan hal itu, karena datangnya bencana yaitu dari Tuhan. Tapi ingat, 60% pasti ada campur tangan manusia, karena yang ada di bumi ini semua termasuk manusia itu wujud kuasanya Tuhan. Dari gunung, laut, bumi ini, apalagi hutan-hutan gundul. Kalimantan, kasihan ya Kalimantan terhilang lagi. Jangan sampailah Kalimantan harus dijaga, jangan sampai nanti pohon-pohonnya hilang semua. Terus apa? Hati-hati gitu. Ya kayak gitu. Kenapa Jawa itu masih aman? Karena semua itu tergantung yang di atasnya, yang menempatinya. Yang paham aja ya. Intinya gini. Setiap daerah itu membawa sifat dan karakter masing-masing orangnya. Contohnya Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Dari 3 ini, karakter orangnya, walaupun Jawa, ada yang Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, karakter orangnya pasti beda-beda, tidak sama. Dan di mana di situ banyak walinya, berarti di situ banyak orang rese, orang yang susah diatur, orang-orang yang suka cari jalan yang salah, lari-lari ke klinik, lari-lari ke ilmu-ilmu mistik. Makanya di situ ditaruhlah banyak wali. Dan biasanya di yang seperti itu biasanya sifat dan karakter orangnya itu angas, suka ribut. Tapi apakah salah? Nggak salah. Makanya Tuhan itu mengutus. Ya, ibaratnya dia itu utusan. Datanglah ke tempat itu. Biar apa? Biar untuk menjaga, biar aman. Soalnya setiap daerah kalau orang-orangnya sifat dan perilakunya susah diatur, mulutnya jahat, tidak baik, ya tinggal tunggu dikasih bencana. Jadi ketika udah dikasih bencana, kita tuh harus termenung, walaupun itu bencana ada hubungannya dengan tangan manusia gitu. Tapi kan walaupun ada hubungannya dengan tangan manusia, manusia itu kan punya hati, yang menggerakkan itu kan Tuhan. Paham gak sih? Yang menggerakkan Tuhan. Dan ada di sebuah daerah yang mungkin terlihat alim banget,
gitu. Kenapa di sana yang katanya terlihat alim tapi pernah dikasih musibah yang sangat besar? Harusnya merenung. Karena apa? Manusia itu kita sama-sama ciptaan Tuhan, walaupun yang beda keyakinan juga dia ciptaan Tuhan. Kalau sebelumnya kita itu meyakini Tuhan itu cuma satu, selain agama kita itu musyrik, kafir, maaf, ya seharusnya kita itu lebih kasih contoh yang benar. Agar apa? Ya agar, wah, oh iya ya, ini di agama ini ada ketentraman, ada kedamaian gitu loh. Kasihlah contoh yang benar. Tapi jangan mengatakan selain agama ini kafir, tapi perilakunya tidak benar. Karena yang harus ibaratnya ditutup itu kan ibaratnya kalau bangke ya tetap bangke gitu loh. Paham gak sih? Ditutup, kalau bangke ya bangke, dibungkus kalau air comberan ya akan bau gitu aja. Jadi Tuhan pasti akan murka. Bencana datangnya dari Tuhan. Ya, tapi ada campur tangannya manusia. Dan manusia itu yang menggerakkan hatinya juga orang baik pasti digerakkan oleh sesuatu yang baik oleh Tuhan. Tapi orang yang berhati iblis, karena ya yang menggerakkan ya dia akan mengikuti bisikan-bisikan setan, bisik-bisikan iblis. Paham ya? Jadi adanya bencana ini ya jadikan pelajaran untuk memperbaiki diri, lisan, karena kita melakukan contoh mencuri, alasannya lapar. Contohnya ya, ini aku mencuri buah saya, mencuri nih, aku lapar. Jangan jadikan lapar itu untuk mengkambing hitamkan niat jelek kamu. Contoh, nih, aku punya anak kecil nih, mau ngambil ini, biasakan ngomong gitu loh. Mau dikasih mau enggak, pasti kalau orang itu ngelihat kita kasihan pasti dikasih lah ya. Tapi sesuatu yang dilakukan lebih dari sekali atau 2 kali berarti itu udah kebiasaan dan sifat karakter dari orang itu. Paham gak sih? Paham ya? Thank you.